Judy Shelton gagal mendapatkan dukungan suara terbanyak setelah voting tadi malam dilakukan di Senat dengan suara penentu ternyata Mitch McConnell, ketua dari Partai Republik atau dalam hal ini Senat dari Partai mayoritas. Apalagi dengan raihan suara yang sebetulnya tipis 47 berbanding 50, dan andai kata McConnell tidak melakukan pemungutan suara atau tidak menjadi penentu, maka raihannya akan berimbang di sekisaran 48 berbanding 49. Tapi apapun yang terjadi, menurut informasi terbaru, Judy Shelton masih akan dipertimbangkan untuk kembali dilakukan pemungutan suara setidaknya di akhir pekan ini. So, ini mungkin kesempatan yang tertunda atau pemilihan yang tertunda, apalagi memang ini dinominasikan oleh Donald Trump, di mana Judy Shelton sendiri adalah mantan atau penasihat ekonomi dari pemerintahan Donald Trump. Apa yang terjadi? Apa imbas yang berdampak terhadap pelaku pasar? Kalau Anda lihat dari pergerakan emas tadi malam, sebetulnya tergelincir bukan lagi-lagi tentang vaksin, tapi terlebih tentang kegagalan raihan suara atau dukungan suara untuk Judy Shelton. Ya, seperti apa yang sempat saya sampaikan 2 hari yang lalu di video Outlook untuk Gold, bahwasanya kalau misalkan Judy Shelton resmi terpilih dan juga menjadi pengganti dari Jerome Powell, maka kemungkinan itu adalah dukungan untuk kenaikan gold selanjutnya. Kita akan lihat dalam beberapa hari ke depan. Lalu kemudian, kalau kita lihat dari berita-berita yang berkembang untuk hari ini, bahwasanya dari Brexit sendiri masih akan diperpanjang sampai minggu depan, tapi diharapkan dari Uni Eropa bicara kepada Perdana Menteri Johnson bahwa diharapkan kesepakatan atau setidaknya ada gambaran untuk kesepakatan diraih di minggu ini. Kita akan lihat ini masa-masa krusial setelah nantinya misalkan terjadi kegagalan, itu yang akan berimbas sangat parah untuk kedua kubu tentunya. Tapi kalau misalkan ini bisa diasumsikan tercapai kesepakatan, maka ini akan sangat-sangat mendorong baik itu euro ataupun dengan pound sterling. Nah, otomatis ini yang masih akan tetap menjadi uncertainty di kawasan Eropa ataupun kawasan Inggris Raya sana. Nah, kemudian dengan pernyataan Powell kembali menegaskan tentang perlunya dukungan stimulus untuk pemulihan yang berkelanjutan. Beberapa forecaster, beberapa prediksi mengatakan bahwa pemulihan masih bisa berlanjut dengan catatan kalau memang berjalan sesuai dengan apa yang diproyeksikan. Meskipun Powell juga kembali mengatakan bahwa keberadaan vaksin tentunya akan berakibat jangka menengah. Tapi untuk diasumsikan bahwa ini akan kembali memulihkan ekonomi itu masih cukup jauh untuk disimpulkan. Jadi kemungkinan potensinya bisa saja Fed akan memberikan kejutan di pertemuan terakhir di bulan Desember. So, kita akan lihat. Kalau misalkan itu terjadi, maka yang kemungkinan yang akan dikejar adalah risk aset, dan juga tentunya gold masih bisa berpeluang setidaknya di akhir bulan atau sampai awal tahun 2021 emas masih bisa mengalami kenaikan. Kita lihat technical view untuk kali ini, di mana DXY ada potensi dia akan mengalami rebound, tapi juga potensi untuk kelanjutan penurunan juga masih terbuka. Technical view 18 November 2020. Irfan untuk Agrodana. Ya, Outlook DXY atau indeks dolar 18 November 2020 per jam 11:20 waktu Indonesia bagian barat. Kali ini kita akan mencoba apakah ini akan terjadi penurunan kembali apa tidak. Karena kalau Anda lihat seperti apa yang sempat kami share di pagi hari tadi, outlooknya seperti demikian. Ini adalah kemungkinan potensi yang bisa terjadi penurunan lanjutan, tapi juga terganggu dengan potensial double bottom. Ya, jadi ada potensi ini mungkin saja menjadi double bottom. Tapi begini, ada 2 hal yang bisa Anda lihat secara garis besar. Kalau kita lihat tren besarnya adalah tren penurunan, di mana ini adalah tren channelnya, lalu kemudian sudah ditembus. Sebenarnya kalau misalkan Anda ingin lebih pasti, tren channelnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini kalau diasumsikan memang dalam zona penurunan, Anda bisa lihat setelah dia turun, lalu kemudian mengalami konsolidasi di dalam trend channel, dan akhirnya tertembus atau ditembus di tanggal 5 November yang lalu. Kemudian dia sempat kembali, tapi kembalinya pun tidak terlampau dalam, bahkan dia kembali turun dan keluar dari zona tersebut. Artinya ada 2 hal yang bisa Anda simak di sini. Secara garis besar, secara trennya kalau misalkan kita paham bahwa ini trend channel kemudian dari awal penurunan, maka yang akan terjadi adalah biasanya dia melanjutkan penurunan, yang artinya beberapa waktu lalu saat dia spike, maka kemungkinan potensi ini adalah area pullback. Jadi kemungkinan
areal yang kita curigai double bottom itu tidak akan terjadi dan akhirnya dia mengalami kelanjutan penurunan. Tapi kalau misalkan dari zona terkecilnya, let's say wave terakhir seperti ini, Anda bisa lihat di sini saat dia terjadi penurunan lalu kemudian terhenti dan spike kembali, kemudian kembali turun ya. Dan pas penurunan ini kita bisa asumsikan saja sebagai double bottom dengan catatan neckline yang harus ditembus ada di zona ini 93.07. Apa yang bisa mendasari itu menjadi double bottom adalah kecurigaan dari dua candle terakhir ya, terutama kalau kita lihat kemarin ini sebetulnya spinning top, indecision candle bisa naik bisa turun tapi ternyata dia mengalami penurunan. Nah, kalau kita perbesar lagi kita akan lihat secara detail apakah dia berimbang apa tidak. Oke, let's see ya. Ini real body candlenya berada secuil seperti itu, lalu kemudian tail ke atas mungkin agak panjang tapi kalau lihat lebih panjang ke bawah ya. Jadi ini long upper shadow atau kita bisa kategorikan sebagai hammer. Biasanya kalau setelah bearish atau penurunan itu kita sebutnya dengan hammer. Nah, itu menandakan kalau misalkan dia terjadi hammer akan terjadi kenaikan. Oleh karenanya hari ini hati-hati, kemungkinan bisa saja dolar kembali rebound. Ya, tapi kalau tidak berarti kita asumsikan pullback semata lalu kemudian lanjutkan penurunan seperti halnya outlook dari garis besarnya. Kemudian di grafik H4-nya masih ingat dengan apa yang kemarin saya sampaikan bahwasannya ini adalah trend line yang mungkin saja kalaupun pullback secara normal seharusnya bisa mencapai area tersebut. Tapi Anda lihat sendiri kemarin saja begitu dia mengalami spike, ini candlestick biru, ternyata dia tidak terlampau tinggi, bahkan ini masih cukup jauh dan kalau kita tarik garis jajarnya ini setara ya dengan historical price-nya. Resisten pertama tidak ditembus, lalu kemudian mengalami penurunan lanjutan dan penurunan pun ini akan terganggu di zona support 92.14. Jadi apakah dia akan spike dulu ke atas atau spike dulu ke bawah? Ya, kalau misalkan dia tertekan dulu ke bawah langsung dia rebound, ya otomatis yang akan kita lihat adalah gold tentunya naik dulu kemudian turun. Tapi kalau dia let's say ini spike dulu ke atas kemudian nanti malam ternyata di sini rejection dan terjadi penurunan, justru sebaliknya. Emas mungkin di sesi Asia, sesi Eropa dia akan mengalami penurunan terlebih dulu, tapi di pertengahan malam ada tanda-tanda kemungkinan potensi dia kembali rebound. Itu sesuai dengan struktur yang terjadi di US dollar H4. Kemudian di grafik H1-nya juga hampir mirip ya. Hampir mirip potensi pergerakannya karena kita juga menggunakan trend line warna putih ini ya. Jadi kalau misalkan pun dia terjadi spike, kemungkinan perkiraan saya hanya sampai area 92.60 which is equal ya dengan area historical price di sini dan juga di sini. Lalu kemudian juga pas bertepatan dengan zona trend line tersebut. Jadi saya asumsikan zona ini akan jadi zona kuat. Jadi spike ke sini akan ditahan lalu kemudian mengalami penurunan lanjutan. Dan hati-hati dengan area support ini ya 92.14. Jadi intinya walaupun terjadi penurunan tetap harus berwaspada kalau misalkan ternyata penurunan sudah mencapai 92.14 untuk US dollar. Technical view gold 18 November 2020 per jam 11.30 menit waktu Indonesia bagian barat, high 1883.00 dan low 1875.50. Running price sekarang berada di 1879.20. But anyway, setelah apa yang sempat kami share tadi pagi, ini berarti kita lihat update selanjutnya ya, karena memang ternyata sudah lanjut tergelincir sampai 1875 dan sekarang sedang berada di 1879. Kita masih bisa melihat apakah ini masih lanjut penurunan atau ada tanda-tanda nantinya justru bakal reversal ya. Ingat yang kemarin saya sampaikan, karena pola berita atau event yang terjadi di minggu ini hampir mirip dengan apa yang terjadi pekan lalu, terutama diawali dengan vaksin Pfizer di hari Senin 9 November yang lalu, maka kita merefleksikan atau memperkirakan pergerakan sisa Selasa hingga hari Jumat ada kemungkinan polanya mirip dengan yang terjadi di pekan lalu ya. Jadi ada bullish candle, bearish candle, bullish ya, seperti itu. Dan kemarin pun Moderna ini sudah sempat downtrend, sempat tertekan, tapi dibentuknya lebih kepada ini adalah Dragonfly Doji atau mungkin lebih kepada long upper shadow dalam pola kenaikan, dan itu artinya turun ya. Bearish candle-nya sudah confirm. Meskipun kemarin saya sempat memberikan suggestion untuk melakukan buy dan itu memang sempat bertahan kurang lebih beberapa jam ya, karena di 18 saya mencatat di situ ada 1884 hari terendah, kemudian dia rebound sampai zona 1890 ataupun 1892. Artinya TP pertama kita kemarin sudah terkena ya, meskipun tidak sampai ke TP kedua, tapi setidaknya TP pertama itu berkali-kali dikenakan dan zona support 1884 itu
sangat mujarab ya kemarin, sampai akhirnya di pertengahan malam dia tergelincir. Tapi kalau kita lihat penurunan kemarin itu hanya mencapai 1876.70, lalu kemudian ditutup 79.90 ya. Dan artinya pula bahwasanya apa yang sempat kita curigai kemarin terkait mungkin ada penurunan itu memang betul adanya. Tapi juga kalau Anda bisa perhatikan di sini candlestick di tanggal 13 November lalu itu area terendahnya 1873.70. Jadi kalau misalkan kemarin dia hanya mencapai 1876, otomatis mungkin ada sekitar 3 poin lagi ke bawah, which is sampai saat ini areal terendah yang tercipta adalah 1875.50. Jadi masih cukup cocok ya. Nah, hati-hati kalau misalkan sudah menyentuh 50% Fibonacci retracement di 1872.80 atau mendekati areal tersebut, ancang-ancang kemungkinan akan terjadi rebound. Nah, yang harus Anda pikirkan adalah saat nantinya terjadi rebound, Anda jangan terlampau follow untuk lakukan sell kembali, karena biasanya pantulan kedua atau pantulan ketiga biasanya dia akan jauh lebih tinggi ya. Jadi ada kemungkinan dia bukan tertahan lagi di 1882, 1884, bisa saja jauh lebih tinggi. Itu bisa direfleksikan dari hal tersebut. Nah, lalu kemudian tentang kecurigaan dari candlesticknya juga, meskipun ini bearish candle, tapi untuk hari ini bisa saja bentuk candlenya tidak akan terlampau sempurna. Saya menantikan potensi doji candle seperti ini, seperti di tanggal 4 November atau mungkin di ya kurang lebih seperti ini tanggal 2 Oktober atau mungkin seperti ini ya. Kalau kita mendapatkan candlestick seperti ini, meskipun real bodinya mau warna putih ataupun warna hitam ya, seperti yang tanggal 19 Oktober, ini berarti berikutnya dia akan mengalami kenaikan. Jadi kalau misalkan hari ini membentuk candlestick doji apapun bentuknya seperti ini, terutama itu berarti besoknya akan terjadi bullish candle atau kenaikan. Itulah sebabnya kenapa saya mau wanti-wanti dalam catatan grafik kita tadi pagi adalah tentang hati-hati kalau sudah berada di zona di bawah 1870, terutama ya. Kalau misalkan itu sudah berada di bawah itu, ada kemungkinan tendensinya justru dia akan kembali rebound. Jadi kalau misalkan dia sudah sentuh terlebih dulu, jangan berpikir bahwa nantinya di 1883, 1884 masih menjadi area resisten. Kemudian di grafik keempatnya, nah ini yang salah satu alasan kenapa saya kecenderungannya menyarankan Anda untuk berhati-hati kalau sudah terjadi penurunan at least mendekati 1872 atau malah di bawah 1870. Salah satunya kalau kita tarik ke sini, ya ingat bahwa ini adalah area historical price kita, support kita di 1872 1875 area. Lalu kemudian ini adalah area yang sempat kita jadikan patokan dari triangle. Supportnya beberapa waktu lalu sempat dia terdepresiasi, ini waktu terjadi Moderna, tapi ternyata dia rebound lagi ya. Ini menandakan zona ini cukup kuat. Artinya 1862, 1865 itu menjadi patokan pertama kita untuk let's say pressure, lalu kemudian new buy kemungkinan agendanya di sana ya. Tapi yang paling memungkinkan, nah Anda lihat di sini, kalau misalkan dia setelah terjadi breakout lalu kemudian dia turun, itu berarti kita asumsikan sebagai pullback, yang artinya lagi zona 23.6% di 1877 ataupun zona support historical path 1872 itu akan menjadi zona yang sangat penting untuk kita, dan itu bisa saja menjadi area support kita. Artinya sebelum ke 1862 pun, makanya di sini area kemungkinan dia akan kembali rebound ataupun mengalami kenaikan at least sampai 1894. Jadi hati-hati kalau Anda sudah menikmati profit yang sempat terjadi tadi pagi karena dia sudah terlanjur mengalami penurunan, maka di areal ini saya sarankan Anda berhati-hati. Kalaupun ternyata dia terpantul, maka swing high keduanya jangan sampai Anda manfaatkan untuk areal sell-nya, karena kita masih akan melihat potensi ini akan mendorong dia at least 1890 ataupun 1894. Kalau misalkan terjadi penurunan bagaimana? Kalau dia ini dijebol, maka kemungkinan potensi, nah inilah baru kalau misalkan dia terjadi tekanan, biasanya tekanan akan bersifat cepat, dan saat cepat itu hati-hati karena kemungkinan tergelincirnya hanya singkat. Nantinya takutnya seperti ini ya, candlestick yang kemarin seperti ini, lalu kemudian ternyata dia kembali. Nah, jadi kalau misalkan dia terjadi penurunan sangat cepat, Anda bisa mulai standby di zona-zona 1850, 1855 atau 1862. Ya, jadi itulah sebabnya kenapa saya sarankan hati-hati kalau misalkan dia ternyata terlanjur turun lebih cepat di bawah 1870. Nah, ini yang sempat kita lihat ya, potensi pergerakan kemarin, lalu kemudian kemarin kita sempat mengasumsikan ini sebagai zona ya lebih kepada bentukan mirip dengan rectangle ya. Rectangle-nya ternyata dipecah nih.
Itulah sebabnya kenapa tadi pagi saya menyarankannya untuk melakukan sell, karena tadi pagi dia berada di sini ya, nempel di sini, dan ini persis di area candle kedua ya, area candle kedua. Jadi di sini tepat untuk melakukan penurunan. Kemudian yang menjadi areal merah kita atau areal warning kita ya, ini kurang lebih historical price-nya. Zona ini 1863 persis dengan apa yang tadi sempat kita sebutkan. Kemudian zona ini ada di 1850. Kemudian ini areal tail di 1868, lalu ini juga 1871. Sell di pagi hari itu 18.7 atau 1882 hingga 1884. Target pertamanya 1876.50, berarti tadi kita sudah kena TP pertama. TP kedua adalah 1869.80 ya, dan stop lossnya di 1890. Nah, tapi ingat bahwasanya kalau nantinya dia sudah berada di 1868, 1865, hati-hati. Saya lebih prefer nantinya di zona ini ya, baik di support 1 ataupun support 2 bisa untuk kembali melakukan buy ya. Targetnya tentunya sesuaikan dengan kebutuhan ataupun keadaan di pasar. Dan ingat, selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.